masih ada peluang ketika kita bicara kelompok umur. Bahkan lolos ke perempat final pun masih ada peluang lah untuk kita. Apalagi timnas senior kita tulang punggungnya juga anak-anak muda. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Senang sekali saya Hayat Mansur kembali hadir menemui Anda untuk membahas topik-topik dari sudut pandang yang jernih. Sahabat perspektif baru, hari ini kita akan membicarakan mengenai sepak bola, di mana timnas kita baru saja mencatat sejarah. Meskipun tereliminasi dari Piala Asia 2023, tapi timnas Indonesia berhasil mencatat sejarah untuk pertama kalinya lolos ke babak penyisihan atau babak gugur dalam 5 kali keikutsertaan di Piala Asia. Jadi hari ini topik pembicaraan kita mengenai timnas sepak bola yang dalam 4 tahun terakhir ditangani oleh pelatih Sintayong atau lebih akrab dipanggil dengan inisial STY. Nah, tentu saja kita akan membahasnya dengan narasumber yang banyak berkecimpung di sepak bola dan olahraga khususnya, yaitu seorang jurnalis olahraga, ada Mas Sasongko Dwi Saputro. Salam perspektif baru dan salam olahraga, Mas Sasongko. Salam olahraga. Thank you. Nah, Mas Sasongko ini kan aktif di bidang olahraga dan tentu saja mengikuti perkembangan timnas. Nah, timnas kita di bawah asuhan STY atau Sintayong ini memang belum mencatatkan meraih satupun gelar juara. Tapi jika indikator keberhasilan itu bukan hanya gelar juara, tapi ada beberapa faktor lain. Dan menurut beberapa pihak, Sintayong termasuk pelatih yang sukses mengubah timnas kita. Nah, kalau Mas Sasongko ini melihat timnas kita di Piala Asia kemarin bagaimana? Piala Asia ya, khusus Piala Asia ya? Ya, Piala Asia dulu 2023 yang baru saja hangat nih. Oh ya, ya kalau dari turnamen Piala Asia sendiri, jujur Sintayong itu mengejutkan ya. Nah, secara kinerja, Sintayong cukup bagus di Piala Asia 2023. Satu penyebabnya itu adalah materi skuad. Materi skuad timnas Indonesia yang dibawa Sintayong ke turnamen ini itu paling mudah di antara seluruh peserta. Belum lagi kualitas lawannya juga raksasa Asia. Di fase grup sendiri kita ngadepin Irak dan Jepang. Sama-sama pernah jadi juara Asia. Lalu ada Vietnam yang sering menyulitkan kita di Piala AFF, SEA Games atau di turnamen lainnya. Tapi kita bisa lolos dari kepungan 3 tim yang ya di atas kita secara peringkat FIFA ya. Lalu untuk lawan Australia secara permainan bagus, menguasai permainan, bahkan bisa menciptakan banyak peluang. Tapi pembeda dari pertandingan itu jujur saja adalah pengalaman. Kita harus balik mundur ke belakang. Australia di Piala Dunia 2022 juga lolos ke babak 16 besar. Kalah dari juara dunia waktu itu Argentina dengan skor tipis juga 2-1. Jadi ini pengalaman yang bagus untuk timnas Indonesia. Keberhasilan timnas kita di Piala Asia 2023 dinilai banyak pihak karena ada faktor suntikan pemain naturalisasi. Nah, bagaimana Mas Sasongko melihat penampilan para pemain naturalisasi kita di Piala Asia 2023 ini? Alih-alih kita bicara permainan pemain naturalisasi, saya apresiasi ya. Pertama-tama ya pemain naturalisasi ini ya, mereka memberikan banyak warna baru, masih sangat muda. Pemain tertuanya pun baru usia 31 tahun, Jordi Amat yang sudah main di 2 liga besar dunia, Liga Spanyol dan Liga Inggris. Lalu Justin Hubner juga sudah main di Liga Inggris. Sen Patinama juga sudah main di kompetisi kasta tertinggi di Eropa, Sandy Walsh juga. Selain itu, penampilan para pemain lain kayak Rafael Strijk itu juga memberikan warna baru di lini depan timnas Indonesia. Jadi secara umum, penampilan para pemain naturalisasi ini sangat baik dan membantu performa kita main di Piala Asia. Oke, ini kan keberhasilan timnas kita di Piala Asia 2023
ini ada sentuhan dari pelatih Sintayong asal Korea Selatan. Dan Sintayong telah menangani tim nasional kita selama 4 tahun. Nah, bagaimana Anda melihat permainan timnas kita selama 4 tahun ditangani oleh Sintayong? Saya ingat pertandingan pertama timnas Indonesia di bawah Coach Shin itu 2021 di timnas senior. Waktu itu laga lawan Thailand kita imbang 2-2. Itu masih 11 pemain lokal kalau nggak salah. Mungkin Egy doang sama Witan yang main di luar negeri. Itu sudah membuat saya pede kalau Coach Shin ini bisa membawa warna positif ke timnas Indonesia karena mainnya udah bagus banget. Berani pegang bola, berani menyerang. Cuma karena mungkin keterbatasan talenta, ini yang jadi masalah pertama yang harus diatasi oleh Coach Shin, ya. Dan perlahan-lahan itu diperbaiki lewat proses naturalisasi. Nah, dari situ permainan timnas Indonesia tambah baik sampai hari ini. Dan puncaknya kita lihat kemarin kita bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Lolos untuk pertama kalinya ke fase gugur sepanjang sejarah keikutsertaan kita di Piala Asia. Nah, Mas Sasongko, setelah Piala Asia 2023, nah, timnas kita bersiap menghadapi penyisihan Piala Dunia dan juga ada event lainnya yaitu putaran final Piala Asia usia 23 di 2024 ini. Nah, di sisi lain kita juga akan mendapatkan suntikan tambahan kekuatan yaitu beberapa pemain naturalisasi yang dalam proses ya. Nah, sekarang bagaimana jika timnas kita ini mendapat suntikan pemain-pemain tambahan naturalisasi seperti Tom Hai, terus Ragnar Oratmangun, dan juga kedua pemain lainnya. Nah, menurut Mas Sasongko, apakah kita bisa optimis untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 ya? Oh ya, sebagai informasi untuk bisa menembus putaran final dari zona Asia, itu kita harus lolos ke ronde ketiga. Sekarang ada di ronde kedua. Nah, nanti ronde ketiga akan diambil sekitar 3 sampai 4 tim. sampai 5. 4 sampai 5 tim ya. Untuk menembus 4 sampai 5 tim itu aja ya. Kira-kira kita harus bersaing dengan 4 raksasa tradisional di benua Asia ya. Australia, Korea Selatan, Jepang, dan satu lagi itu mana itu? Arab Saudi. Arab Saudi bisa. Kemarin Arab Saudi ya, tapi mayoritas 3 ini yang rutin tembus Piala Dunia. Jangan lupa ada Iran. Nah, bagaimana kita menggoyang 5 itu dulu? Atau gini aja lah, bagaimana kita bisa tembus Big Ten-nya dulu aja. Bisa mempersulit Big Ten-nya Asia. Kayak Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar itu. Irak sekarang. Sebagai pengetahuan, Irak sendiri juga kebijakannya mirip sama kita sekarang. Memanggil banyak pemain keturunan. Kemarin juga banyak main keturunan yang diikutkan di Piala Asia. Contoh seperti Zidane Iqbal yang sekarang main di Manchester United, itu sebagai contoh. Banyak. Terus negara mana lagi ya? Kemarin Vietnam, meskipun pemainnya 100% main di Liga Vietnam, kemarin kiper Vietnam itu juga dulu sempat dipanggil timnas Republik Ceko. Cuma nggak jadi main karena satu dan lain hal. Jadi negara ketika kita melakukan naturalisasi, mereka juga melakukan naturalisasi dan mereka berburu bakat-bakat yang bisa jadi lebih bagus dari kita. Gitu. Masalahnya adalah kita ini fundamentalnya udah bagus atau belum untuk bisa tembus top 10-nya itu, bisa mempersulit top 10. Jadi masih penuh tantangan ya, Mas Sasongko. Nah, masih tantangan pertamanya itu satu, Mas. Sebenarnya itu, Mas. Apa tuh? Full talent. Full talent. Menurut Mas, ada berapa jumlah pemain sepak bola Indonesia yang terdaftar sekarang ini aja? Dari level bawah sampai sekarang yang main di Liga 1 ini aja. Ada ratusan ribu sih sepengetahuan saya. Tahun 2017 jumlahnya, karena belum ada update lagi ya sampai hari ini, itu baru 67.000. Dikit itu, Mas. Padahal penduduk kita ada 230-an juta, 40 juta. Sebagai perbandingan mungkin Jepang itu saat ini 2022 kemarin ada 900.000 pemain bola. Pelatih mereka yang berkualitas level AFC Pro itu ada 1.000-an. Sementara Indonesia itu baru 20. Baru gelombang keberapa ini? Gelombang ketiga kalau nggak salah.
yang sekolah. Mas Sasongko, kalau di timnas seniornya masih penuh tantangan ya untuk kita bisa Ah, menggoyang 10 besar tim Asia. Nah, tadi dikatakan bahwa timnas kita yang turun di Piala Asia dan merupakan skuad termuda. Nah, skuad termuda ini penuh talenta dan punya pengalaman bertanding di kompetisi luar negeri. Nah, bagaimana dengan prediksi penampilan timnas kita usia 23 di Piala Asia usia 23? Kalau di Piala Asia U23 masih ada peluang karena kompetisi U23 adalah kompetisi kelompok umur ya. Jadi pemain muda itu benar kata Masnya tadi penuh talenta. Cuma ada satu konsekuensi lagi, pemain muda itu cepat naik dan juga cepat turun juga. Nggak stabil gitu. Karakter umumnya kayak gitu. Jadi masih ada peluang ketika kita bicara kelompok umur. Bahkan lolos ke perempat final pun masih ada peluang lah untuk kita. Apalagi timnas senior kita tulang punggungnya juga anak-anak muda. Nah, apa yang membuat Anda yakin timnas usia 23 kita bisa lolos ke perempat final Piala Asia usia 23 di tahun ini? Lebih tepatnya itu kita punya peluangnya. Saya masih yakin punya peluang itu. Pertama itu mungkin lawan-lawan kita di Piala Asia U23 nanti itu kan tidak, ya mungkin materinya tidak sama persis dengan tim seniornya. Mungkin mereka anak-anak baru mentas di kompetisi profesional. Mereka baru main di ya baru setahun 2 tahun gitu. Berbeda dengan tim kita yang sudah 2 tahun 3 tahun main kompetisi profesional. Tinggal problemnya adalah berani nggak kita harus ngotot tepat. Kita punya keunggulan di situ. Itu alasan saya masih yakin gitu. Mas Sasongko, tadi sudah dipaparkan bahwa timnas usia 23 kita penuh dengan talenta yang bisa menjanjikan penampilan timnas kita bisa bersaing di tingkat Asia. Nah, pemain berkualitas dan penuh talenta tentu saja salah satunya dihasilkan dari produk sekolah sepak bola atau akademi sepak bola dan kompetisi yang sangat kompetitif dan berkualitas. Nah, bagaimana Mas Sasongko melihat kualitas kompetisi kita, kompetisi di dalam negeri ini? Apakah sudah berkualitas untuk menghasilkan pemain-pemain bertalenta yang bisa mendukung penampilan timnas kita di kancah Asia dan dunia? Tadi sempat saya singgung. Masalah fundamental sepak bola Indonesia ada di talent, full talent. Tadi saya sebut kita baru 70-an ribu pemain di 2017 itu. Alhasil pemain timnas kita bergantung pada nama yang itu-itu aja. Berbeda dengan timnas Jepang, Korea, Australia yang bisa panggil banyak pemain dengan kualitas hampir sama. Nah, itu masalah fundamentalnya. Nah, kenapa kok talenta kita yang dihasilkan sedikit? Itu pertanyaan juga itu. Karena kompetisi sepak bola di Indonesia juga kurang terintegrasi sampai level bawah. Contoh ini, saya hidup di Jogja dan Solo dan sekitarnya. Saya tidak pernah melihat, jujur saja, ada satu kompetisi di daerah ini yang terintegrasi sampai level klub. Terintegrasi dari PSSI level kota sampai PSSI level provinsi, itu aja. Itu saya belum pernah lihat. Dari umur 6 sampai 18 tahun, saya belum pernah lihat. Adanya itu turnamen-turnamen jangka pendek. Nah, artinya ketika sistem kompetisi kita belum terintegrasi untuk bisa menghasilkan pemain yang berkualitas, siapapun pelatihnya tentu akan berupaya meningkatkan kualitas talenta pemain itu dengan pemain-pemain naturalisasi gitu kan. Ya, itu. Nah, saat ini kan pemerintah, maksudnya PSSI ya, masih terus melancarkan program naturalisasi. Nah, bagaimana Anda melihat program naturalisasi ini? Apakah sudah tepat atau memang sudah kebanyakan dan harus dihentikan? Bagi saya proses naturalisasi itu karena sudah dilegalkan oleh FIFA ya. Siapapun yang berdarah Indonesia itu punya hak yang sama untuk membela timnas Indonesia. Jadi saya menghormati setiap pemain yang memenuhi syarat itu untuk membela timnas Indonesia. Siapapun itu, saya tidak anti naturalisasi atau apa. Justru kita alhamdulillah dong dapat tenaga tambahan dari para pemain naturalisasi gitu. Nah, pemain naturalisasi yang ada ini kan masih akan bertambah ya. Nah, bagaimana kualitas tambahan pemain naturalisasi ini menurut penilaian Mas Sasongko? Tentu kita bandingkan dengan beberapa periode sebelumnya yang pernah
melakukan kebijakan naturalisasi juga. Untuk kebijakan naturalisasi saat ini itu sudah jauh lebih bagus dibanding dulu-dulu ya. Karena apa? Kualitas para pemain naturalisasi yang diambil ini mayoritas mereka sudah berpengalaman di kompetisi level atas di benua Eropa. Contoh kayak Jordi Amat, Andy Walsh sudah berpengalaman, Shane Patinama juga sudah. Lalu nanti ada Tom G yang sudah berpengalaman di Eredivisie. Lalu ada Ragnar Brattmangun juga rutin main di Eredivisie, Jayit Zes nanti. Artinya kehadiran mereka tentu akan membantu peningkatan performa timnas Indonesia di masa depan. Tapi lagi-lagi PR-nya seperti di pertanyaan pertama Masnya tadi, ayo fundamentalnya kita perbaiki juga. Karena prinsipnya naturalisasi itu bukan untuk memperkuat, tapi untuk melengkapi apa yang kita bangun di sini, negara kita sendiri. Oke, terakhir Mas Sasongko, apa yang harus dilakukan publik untuk bisa membantu PSSI dan timnas kita memperbaiki fundamental sepak bola sehingga kedepannya kita bisa mencatat prestasi yang terus lebih baik? Sebenarnya kalau publik ini merujuk kemana, Mas? Masyarakat, masyarakat level bawah atau perusahaan-perusahaan swasta kayak gini apa gimana? Nah, ini lebih kepada masyarakat fans sepak bola. Oke, kalau dari pengalaman saya menyaksikan kompetisi usia dini ya, problem pertama itu dari teriakan orang tua sebenarnya. Ini mohon maaf ini, tapi faktanya ada teriakan-teriakan, ayo, ayo, ayo. Teriakannya kadang-kadang menjurus nada kasar, padahal mereka masih kecil. Ini kalau di Belanda, saya pernah baca itu, di Belanda mereka udah diperingatkan oleh wasit, nggak boleh ada berkata kasar waktu pertandingan sepak bola usia dini. Ya, ini hal simpel ini. Kedua, tentu kasus yang sering kita jumpai itu kan pencurian umur. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Salah satu ponakan saya itu juga dapat tawaran itu untuk bisa main di level yang lebih muda, main di suatu turnamen gitu, Mas. Jadi masalah-masalah sepak bola Indonesia di level bawah itu juga banyak banget. Simple, tapi tidak banyak orang yang aware dengan masalah itu. Oke, terima kasih. Mas Sasongko, sepak bola kita memang banyak masalah, tapi kepedulian kita semua untuk mendukung timnas kita menjadi salah satu kunci agar timnas kita lebih berkualitas dan meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.